Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Atayuda. Saya dari kelas 12 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, absen ke-28. Pada kesempatan kali ini, dalam mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan, saya mendapatkan tugas tentang pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Dan kali ini saya akan mengambil salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia tentang hal tersebut. Mungkin di sini teman-teman sudah pada familiar dengan kasus ini, yaitu kasus tindak pidana korupsi oleh ex-Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara, dalam korupsi Bansos COVID-19 di Indonesia, dalam wilayah Jabodetabek. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang kasus ini, bahwa KPK telah menetapkan Bapak Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi pada tanggal 6 Desember 2020. Dalam kasus ini, Juliari menerima suap dengan total 32,2 miliar dari korupsi bansos tersebut. Dan suap itu diterima dari dua pejabat atau anak buahnya di Kemensos, yaitu Matius Joko Santoso dan juga Adi Wahyono, dengan total jumlah 14,5 miliar uang yang diterima oleh Juliari untuk kepentingan pribadinya. Dan bukan hanya itu saja, sumber lainnya yang memberikan suap yaitu dari pihak swasta, yaitu Herifan Sidabuke dan juga Arjen Iskandar. Nah, tentang pandangan dan pendapat saya tentang penanganan kasus tindak pidana korupsi ini dari pemerintah, kalau menurut pandangan pribadi saya yang sudah saya dapatkan dari berita-berita, data-data yang saya kumpulkan, bahwa menurut saya dalam penanganan ini masih kurang maksimal, karena sebelumnya kita tahu bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa KPK awalnya kepada Bapak Juliari Batubara ini 11 tahun penjara, 11 tahun penjara dan juga denda 500 juta. Denda 500 juta. Saya rasa dalam tuntutan yang diberikan oleh jaksa KPK pada awalnya ini sangat ringan menurut saya. Apalagi dalam kasus ini termasuk kasus skandal yang cukup besar di Indonesia, dan juga dalam keadaan bencana atau wabah COVID-19. Saya rasa 11 tahun itu hukuman yang cukup ringan kalau menurut saya. Dan pada akhirnya pun vonis akhir yang diberikan oleh majelis hakim pada tanggal 23 Agustus 2021 menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa KPK dan hasil yang diberikan oleh majelis hakim lebih tinggian. Hasil yang diberikan majelis hakim lebih tinggi, jadi 12 tahun. Di sini kita bisa melihat gambar, kalau menurut pendapat saya mendapat gambaran bahwa tuntutan yang diberikan ini tidak maksimal, karena tuntutan yang diberikan sama hasil yang diberikan itu lebih tinggi hasil dari majelis hakim yang diberikan. Seharusnya dalam lembaga KPK sendiri bisa memberikan tuntutan yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kita bisa lihat bahwa tuntutan yang diberikan ini terlalu rendah. Itu kalau menurut saya, tuntutan awal yang diberikan oleh KPK oleh jaksa KPK terlalu rendah. Dan itulah yang membuat penanganannya tapi kurang maksimal kalau menurut saya. Jadi vonis yang diberikan itu lebih tinggi oleh majelis hakim pada tanggal 23 Agustus 2021 pada sidang putusannya. Kemudian dan juga ada beberapa desakan-desakan dari Indonesia Corruption Watch menilai bahwa vonis yang diberikan oleh Juliari Batubara terlalu ringan, karena menurut Indonesia Corruption Watch sendiri berlandaskan dari pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,
yang menjadi sebuah dasar untuk mengakomodir penjatuhan hukuman bagi tindak pidana korupsi hingga seumur hidup dan juga denda 1 miliar. Dari landasan tersebut, eee, ICW ini mendesak majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Juliari Batubara karena, dengan alasan, melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana yang sangat darurat di Indonesia, yaitu COVID-19, yang sampai saat ini belum selesai-selesai juga. Jadi seperti itu. Eee, dan saya rasa, eee, apakah menurut saya vonis 12 tahun penjara itu sudah cukup, pas bagi, kasus ini dan juga denda 500 juta juga? Kalau menurut saya sendiri, dalam 12 tahun penjara, eee, bu kurang kurang sih kalau menurut saya, karena, pada dasarnya di sini kasus yang kasusnya cukup besar, 32,2 miliar eee, beliau terima. Kemudian dampak yang diberikan juga cukup parah karena, tidak maksimalnya, eee, pemberian bansos untuk warga-warga yang membutuhkan, warga negara yang membutuhkan. Otomatis, dipotong kan bansos yang diberikan. Dan menurut saya itu ketidakadilan yang sangat tidak bisa toleransi kalau menurut saya. Jadi menurut saya masih kurang kalau dari pandangan yang saya dapatkan di sini. Antara divonis 12 tahun penjara dan juga hukuman denda 500 juta. Dan, berita terbaru lagi bahwa KPK mengapresiasi vonis hakim, tapi mereka di sini juga harus, eee, mengevaluasi diri bahwa yang tadi saya bilang tuntutan yang diberikan itu terlalu ringan pada awalnya gitu. Jadi KPK harusnya vonis ini menjadi tamparan yang keras bagi KPK untuk memberikan tuntutan yang lebih tinggi lagi dalam kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin, pandangan saya seperti itu kalau menurut saya. Ini menjadi sebuah evaluasi bagi KPK tersendiri. Kemudian, eee, ada beberapa, kejadian juga bahwa pada tanggal 9 Agustus dalam pembacaan pledoi atau pembelaan dari Bapak Juliari Batubara, saya ingin memberikan pendapat saja bahwa beliau mengatakan bahwa ingin terbebas dari semua dakwaan yang ada, karena atas dalih atau landasan sudah cukup, eee, sudah cukup, dihina oleh netizen atau bahkan, untuk mengakhiri penderitaan keluarganya, dipermalukan, dihujat, eee, keluarganya juga. Beliau ingin terbebas dari seluruh dakwaan dan menurut saya pembelaan yang diberikan pembelaan yang beliau, ajukan kurang masuk akal menurut saya, bahwa kita harus tahu bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, kita yang petik gitu. Jadi, eee, kejadian-kejadian yang beliau, eee, ciptakan ya itulah yang harus, eee, beliau terima gitu bagi saya. Dan tidak ada dan tidak ada maksudnya, tidak dengan mengakhiri atau membebaskan dari segala dakwaan itu menurut saya sangat tidak adil, apalagi, sangat tidak adil menurut saya. Dan saya rasa juga tidak akan diterima dalam pembelaan tersebut. Mungkin seperti itu, menurut pandangan saya, bahwa intinya penanganan dalam kasus ini menurut saya kurang maksimal karena dari tuntutan yang diberikan pada awalnya itu lebih rendah dari hasil vonis yang diberikan. Itu menjadi penanda bahwa, tuntutan yang diberikan kurang gitu.
Dan hasilnya itu 12 tahun juga menurut saya, ya kalau misal dibilang cukup ya mungkin bagi sebagian orang tidak bisa terima bahwa 12 tahun penjara itu cukup untuk hukuman. Karena banyak pihak yang mendesak, eee, pengadilan tipikor untuk penjatuhan hukuman seumur hidup, gitu. Kalau saya sendiri ya, kalau menurut saya pandangan saya ya kurang kurang lah, mungkin bisa ditambahin berapa tahun lagi gitu. Mungkin seperti itu kalau dari saya, eee, mungkin jika ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian data yang saya berikan kurang baik atau bisa dikoreksi, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pandemi, cepat selesai, semoga COVID-19 segera usai. Saya harap, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, kepada, eee, guru-guru di sekolah juga semoga diberikan kesehatan dan juga sukses untuk ya semoga pemerintah dapat menangani COVID-19 dengan baik. Semoga segera usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.